Aulia, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Radiri, Banda Aceh. Di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai sumbangan Islam terhadap peradaban Barat. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana sejarah perkembangan peradaban Islam. Nah, di kalangan ahli sejarah, mereka memiliki beberapa perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Islam itu muncul pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi menurut pendapat ini tuh mengatakan bahwa sejak 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, maka di situ telah muncul masyarakat Muslim yang pada saat itu belum berdaulat. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian sejarawan mengatakan bahwa Islam itu mulai muncul pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, karena pada saat itu masyarakat Muslim barulah mereka berdaulat. Lalu Rasulullah SAW di sana tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga menjabat sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan yang disebut dalam Piagam Madinah. Lalu pendapat yang ketiga yaitu menurut Harun Nasution dan juga Nuruzzaman Siddiqi yang membagi sejarah Islam itu menjadi 3 periode. Nah, periode yang pertama yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian periode yang kedua yaitu periode pertengahan, yaitu terjadi pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Lalu yang ketiga yaitu periode modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses masuknya Islam ke Eropa. Nah, sejarah Islam di Eropa itu dimulai dari penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, yaitu pada tahun 93 Hijriah atau tahun 711 Masehi, tepatnya yaitu pada masa dinasti Umayyah. Bangsa Barat ini dianggap menjadi pusat peradaban dunia, tak terkecuali di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal, kejayaan bangsa Eropa ini tidak lepas dari sumbangan para ilmuwan Muslim di abad pertengahan. Pada abad ke-13 terjadi invasi kejam bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan khazanah Islam. Semua karya-karya ilmuwan Muslim terdahulu itu dihancurkan. Bersamaan dengan itu, pada tahun 1258, bangsa Mongol itu balik mengincar pusat peradaban Islam di Baghdad. Nah, semua mushaf-mushaf Islam itu dihancurkan, diinjak-injak, Al-Quran diinjak-injak, perpustakaan dibakar, masjid dijadikan kuda, dan ribuan kitab dan manuskrip yang dituliskan oleh umat Islam terdahulu itu dihanyutkan di Sungai Tigris. Nah, kehancuran Islam yang dialami umat Islam di Baghdad itu diklaim menjadi era kemunduran peradaban Islam di abad pertengahan. Namun tidak berhenti di situ, bangsa Mongol itu kembali melanjutkan pencaplokan ke daerah Mesir dan Mediterania. Beruntungnya, umat Islam itu berhasil menguasai mereka sehingga mereka pun harus mundur. Jika tidak, maka kita tidak dapat lagi menemukan daerah-daerah bersejarah yang menyimpan peradaban Islam pada masanya. Di mana sekarang seluruh ilmuwan itu berasal dari Barat, padahal dahulu terdapat ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Batani, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya yang berhasil menguasai di bidang teknologi, bidang kedokteran, bidang matematika, dan lain sebagainya. Sayangnya, prestasi-prestasi gemilang mereka ini tidak diakui oleh bangsa Barat atau mungkin saja mereka sengaja menutup-nutupi demi menjaga citra gemilang mereka ini. Lalu, apa saja bukti-bukti pengaruh Islam terhadap Barat itu? Nah, diantaranya yaitu di bidang filsafat. Terdapat tokoh yang bernama Ibnu Bajjah, juga Abu Bakar bin Ibnu Tufail, dan di bagian akhir abad ke-12 terdapat seorang tokoh yang bernama Ibnu Rushd dari Cordova, yang berhasil menerjemahkan buku Al-Qanun karya Ibnu Sina mengenai kedokteran. Lalu tak hanya itu, di bidang sains juga terdapat tokoh Islam yang bernama Abbas bin Fama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Di bidang musik dan kesenian, di bidang bahasa dan sastra yang bernama Ibnu Malik pengarang Alfiyah, Ibnu Haruf, Ibnu Sayyidah, Ibnu Al-Hajj, dan lain sebagainya. Juga terdapat di bidang kesehatan, yaitu pada akhir abad ke-7 Masehi, Khalid bin Yazid yang merupakan cucu pertama dari Khalifah Bani Umayyah yang merupakan yang pertama dalam sejarah kekhalifahan umat Islam yang belajar ilmu kepada John, yaitu seorang ahli bahasa dari Alexandria.
Beliau juga belajar kimia kepada Marinos dari Yunani. Itulah beberapa bukti-bukti sumbangan Islam terhadap peradaban dunia barat. Sekian video pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.